misalnya segini gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau udah, ini biasanya saya tarik keluar sedikit. Nah, kalau begini, itu udah biasa lah. Kamu lepas, terus double klik lagi, baru kamu tarik. Gitu ya. Terus ini biasanya saya suka agak ngeratain sedikit. Nah, tuh, gitu ya. Terus habis itu, dengkulnya biasanya saya tarik ke depan sedikit. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, dah. Gitu ya. Nah, biasanya pada waktu kamu modeling, kamu mesti ngasih extra vertex, extra edge, extra polygon untuk area-area yang nantinya ada bendingnya atau dia nekuk, misalnya kayak kaki, lutut, gitu ya, pundak, hampir, terus sikut, leher, itu dibuat lebih banyak sedikit dibanding yang lain supaya pada waktu dia bending areanya kan akan stretch, ketarik. Nah, itu cukup, gitu ya. Ini karena udah di sini kita mau pakai bevel aja. Nah, ini kan kepanjangan. Ini frictionnya kita kurangin aja 0,1 gitu. Kurang lebih lah segitu. Ya. Gitu? Oke. Dan kalau ini sudah mau di-adjust dulu, boleh. Ini misalnya, nih ya. Ini saya mau lebarin sedikit biar proporsinya antara atas bawah itu bagus gitu. Terus saya turunin sedikit gitu ya. Ini juga. Oke, ya. Nah, kalau sudah, saya mau nambahin di sini nih. Kita pakai insert edge loop. Ini saya taruh di sini satu, saya taruh di sini satu. Gitu ya. Terus, di bagian bawah, untuk nahan bagian bonggol betis di belakang, biasanya saya kasih dua. Satu di sini, satu lagi di sini. Gitu dong. Ya. Kalau sudah, bagian belakangnya saya tarik. Gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, terus buat nahan di bagian sini, di bagian atasnya, saya kasih lagi nih satu. Nah, gitu. Ini saya dorong ke dalam. Gitu. Ya. Ini kadang-kadang suka dibuat agak naik, gitu ya. Terus supaya dia bonggolnya lebih terasa, bagian belakangnya aja suka saya scale. Nah, gitu ya. Nah, itu. Ya. Nah, bagian depannya biasanya suka saya kecilin. Nih, sama sini gitu. Saya buat lebih kecil. Oh, aduh. Ini juga. Gitu ya. Nah, itu. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai terlalu berdekatan yang ini nih. Kalau yang ini ya, ini saya kasih jarak sedikit. Nah, ini kurang lebih segini. Kurang lebih. Nah, gitu. Nah, nah, ini juga kita kecilin. Nah, gitu ya. Nah, terus biasanya superhero kan lutut sama itunya kayak agak melengkung gitu sedikit ya. Ini kita coba buat aja. Nih, kita tarik aja ke dalam. Gitu. Terus ini juga. Oke? Nah, gitu ya. Ini bonggolnya kita tarik ke belakang. Nah, tuh. Ini juga. Supaya bagian lututnya sedikit menonjol. Gitu. Ntar nih bagian pahanya biasanya bagian depan tarik sedikit, belakang juga kita tarik sedikit. Gitu ya. Nah, gitu ya. Terus ini bagian bokongnya kita tarik ke belakang sedikit biar lebih kelihatan gitu ya. Nah, itu. Oke? Ya, coba. Nah, ini misalnya kamu ngerasa ini bener nggak ya? Tekan aja 3 lagi. Nah, udah bener belum? Gitu ya. Nah, itu. Gitu ya. Oke? Nah, oke. Dah. Kalau udah, kita balik lagi tekan 1. Habis itu, nih ya, ini bagian depannya. Ini aja. Ini supaya topologinya beloknya. Problemnya dengan kaki, misalnya ntar jari-jari. Problemnya adalah
bagian bawahnya, telapak kakinya mesti datar, flat, topologinya mesti juga flat, sedangkan bagian punggungnya, flow-nya dari betis bagian atas, turun, harus beloknya juga mesti bagus. Yang problem kan begitu, makanya ini saya tarik ke atas, gitu ya. Nah, ini saya extrude-nya ke depan. Extrude. Ini saya tarik nih. Gitu ya. Nah, gitu. Habis itu ini saya ratain dulu. Kalau sudah, ini dilihat aja nih, proporsinya bener nggak segini. Tuh. Gitu ya. Nah, ini proporsinya bener nggak? Kalau udah, kita mau nambah ini. Gitu ya. Yang pasti di sini. Gitu ya, buat ngimbangin. Terus, udah pasti di sini nih. Gitu ya. Terus kita ratain aja. Nah, tuh. Gitu. Nah, terus bagian depan kan udah pastilah dia pasti akan lebih terbuka. Bukan terbuka, lebih lebar gitu kan. Karena ada telapak kaki. Nah, gitu ya. Ya. Nah, kalau sudah ini kita kemana? Oh, vertex aja lah. Ini ya. Ini kan pasti harusnya sih lebih turun ya. Ini maka itu saya buat lebih turun, gitu ya. Terus dia melebar. Ini biasanya kalau mau kita tarik sedikit lah. Nah, gitu ya. Nah, ya kita cek aja proporsinya, tekan aja 3. Nah, itu ya. Di atas ini kan di punggung udah bagus ya. Cuma di bagian bawah kan masih belok. Kita mau buat flat di bagian bawah. Gitu ya. Gitu. Tekan 1 lagi. Dah. Ini supaya kita kerjanya enak, kita langsung bikin high res-nya di samping atau level kedua. Ini kan level pertama. Kita ngomongin proporsi gitu ya. Level keduanya kita akan pakai yang namanya sama sih, ini aja lagi. Nah, ini kita bikin 1 dulu, nanti kalau kita perlu jadi 2, kita jadiin 2. Ini kita keep ya, subdiv proxy renderable. Dan smooth. Nah, tuh. Kelihatan? Ini resolusinya naik 1 level. Ini kita geser aja ke samping. Nah, ini problemnya nanti kalau kita mau buat tangan, kan ini lurus ke samping ya, istilahnya T-pose. Ini kita geser ke samping. Range-nya gede juga, 130. Terus mundurnya minus 50. Supaya nanti kalau nabrak-nabrak dia bisa nggak nabrak gitu ya. Nah, tuh kita bikin gini. Nah, dari sini dilihat aja proporsinya udah bener belum? Gitu ya. Ini betisnya kerendahan nggak gitu? Ini kayaknya sih betisnya kerendahan ya. Nah, ini kalau kita update di sini dia ikut plus smoothnya, gitu ya. Nah, gitu, gitu ya. Ini kita kurangin lagi. Ini kita kurangin lagi, gitu ya. Tuh. Nah, ini kan udah mulai ya. Nah. Terus dari apa? Dari samping gitu ya. Nah. Nggak kena. Ini dari samping kita kecilin aja. Oh, pakai 2 ini ya. Tuh. Gitu ya. Nah, tuh. Kelihatan? Nah, ini ya, udah benar. Oke. Tadi barusan saya bilang di sini nih, di bagian punggungnya, depannya, flow-nya harus bagus dari atas ke bawah. Tapi bawahnya flat. Tapi kan ini bawahnya enggak nih, masih belok. Kita mau buat dia flat. Karena itu nih, bagian bawahnya kita extrude. Gitu ya. Oh, oke. Ini ya. Nah. Aduh. Ini ya. Kita extrude. Oke, tuh. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, ini kalau kita sampai, kan saya bilang nggak usah bilang. Hah? Iya, nggak perlu bilang. Saya jadi berhenti. Oke. Ini ya, ini kayak begini nggak usah khawatir.
Ini biasanya nggak refresh aja, nggak update gitu ya. Hijau-hijaunya. Biasa kan surface belakangan datangnya, Maya berpikir, oh ini pakai Lambert defaultnya gitu. Yang ini mau dipakein apa? Maya belum tahu kan. Ini biasanya kamu assign aja, klik kanan, sign existing material Lambert yang pertama gitu ya. Gini. Yang ini bukan ini ya, pakai ini kali ya. Oke. Langsung dikasih Arnold. Nah, itu ya. Ini kalau di sini kan kelihatan ya, bawahnya flat, di atas flow-nya masih belok gitu ya. Nah, harapannya begitu ya. Oke. Dan ini yang depan kita tarik aja kayak sepatu-sepatu gitu loh. Nah, tuh ya. Ini kalau tengahnya mau nambah silakan gitu ya. Nih, terus kita turunin sedikit lah biar itunya dinamis gitu ya. Gitu. Oke. Gitu ya. Ini nanti kalau sebelah sini mau dibuat lebih besar, tarik aja. Yang penting kelihatan proporsinya bener. Gitu. Proporsinya, perbandingan kepala, torso gitu ya, sama kaki benar gitu. Gitu ya. Ini kayak real time preview-nya aja gitu ya. Dah? Oke. Kalau sudah, ini saya select. Nah, ini yang agak tricky nih. Ini kalau kamu buat, kalau kamu extrude langsung tarik ke samping, problemnya adalah ketika tangannya turun, bonggol di bahu ini nggak terdevelop dengan bagus, gitu. Ya, maka itu biasanya kita extrude dulu, extrude, terus kita tarik, gitu ya. Nanti nerusinnya tuh dari bawah sini nih, gitu ya, supaya di sini cukup. Biasanya triknya begitu. Nah, ini saya mau turunin dulu ya. Turunin ke bawah, ini biar ini. Terus ini saya tarik ke atas nih. Jadi bonggol di sini kita masih bisa dapat gitu ya. Nah, dan kalau sudah saya mau extrude pakai face gitu ya. Terus ini saya extrude aja nih. Nah, cuma jangan ditarik ke bawah gini ya. Kamu pakai W, terus ini kamu tarik aja. Kira-kira panjangnya semana? Biasanya sampai ujung jari-jari telapak tangan, itu ada di paha, bagian atas, antara pinggang, antara itulah. Itu kamu ukur aja nih, dikira-kira aja ini sama lebih sedikit. Gitu kan? Terus kalau udah, ini kita ratain, gitu. Nih ya. Nah, kalau udah, biasanya di pergelangan tangan, kan ada bendingnya parah nih. Bendingnya atas bawah, kanan kiri, plus ada twistnya juga gitu. Jadi ini mesti fleksibel. Jangan sampai kekurangan poligon. Kita extrude lagi, kita dobelin, gitu. Ya. Kalau ini sudah, baru kita split nih. Split untuk upper arm dan lower arm. Nih, biar lurus kita scale aja. Kurang lebih sama kayak lutut ya, kita double edit, kita bevel, terus ini kita kurangin, nggak tahu nih 0,2 kali ya, cukup, kurangin kali ya 0,1. Oke, nih ya, nah, tuh kurang lebih begitu ya. Nah, ngebantu pada waktu nanti skinning atau ngeset skeleton, kita kayak di bawah nih dengkul. Di bawah kan jelas nih arah bendingnya. Arah bendingnya, bagian dalam bendingnya itu yang belakang, depan bendingnya yang depan. Gitu. Jadi nekuknya ke belakang. Ini juga gitu. Tuh. Gitu ya. Ini juga gitu. Ini kita tarik aja nih ke belakang. Supaya kita tahu arah bendingnya kemana. Ini arah bendingnya, bagian dalam bendingnya tuh bagian depan. Gitu ya. Itu luarnya. Gitu. Nggak usah banyak-banyak. Ini kita tarik lagi ke depan. Yang penting, Maya tahu bahwa di situ ada bending. Habis itu biasa ya, pergelangan tangan pipih cenderung daripada kotak. Jadi, ini
saya set seperti ini. Gitu.